Ya, halo. Kembali lagi bersama saya, Agus Dimas, di Workshop Daring episode 2. Jadi untuk workshop yang sekarang, kita bakalan langsung ke animasi. Nah, kemarin kan kita udah cobain tools-toolsnya di OpenToons. Sama kita udah juga kemarin cobain buat drawing sampai clean up. Nah, sekarang kita bakalan nyoba animasinya. Nah, untuk sebelumnya, saya bakalan jelasin dulu. Jadi ada dua jenis workflow untuk di OpenToons ini. Coba tampilin dulu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di webnya. Di webnya OpenToons. Kalau mau baca-baca di sini ada. Jadi ini sebenarnya user manual. Kalian bisa baca di sini ada OpenToons Production Workflow. Jadi kalau ini ada dua jenis, dilihat di sini ada tradisional sama paperless itu digital. Jadi nggak menggunakan kertas sama sekali. Kalau yang tradisional di sini ada prosesnya itu ada yang gambar pakai tangan atau gambar tradisional, baru di scan, terus ada coloring, ada painting juga, terus di sini ada software pihak ketiga untuk compositing baru di render. Sedangkan yang paperless, nah ini paperless workflow, langsung semuanya dilakukan secara digital atau menggunakan komputer. Mungkin gitu aja ya kalau penjelasannya mah penjelasannya mah. Oh, udah banyak juga ini yang nonton. Terima kasih sebelumnya udah sempatin buat nonton workshop ini. Kita lanjut ke OpenTools-nya ya. Kalian juga bisa langsung buka aja OpenTools-nya. Nah, ini OpenTools-nya. Bentar, nah, ini masih kosong. Untuk yang pertama, kita bakalan coba animasi tradisional atau animasi menggambar manual frame by frame. Yang untuk para pemula, yang pasti paling wajib itu adalah bouncing ball atau kita akan menganimasikan bola memantul. Tapi sebelum memantul, kita akan membuat bola yang menggelinding dulu. Jadi yang gampang dulu ya. Sekarang ada musiknya biar nggak boring gitu. Kan kalau kemarin jadi wah boring gitu, nggak ada lagu-lagunya. Dengerin ceramah doang mah ya ngantuk. Sekarang kita coba, kita langsung pakai ini aja, layer vektor biar bisa diedit. Jadi bikin dulu layer vektor. Oke aja. Terserah dikasih namanya apa. Ini kita bikin bolanya dulu. Oh, pertama kita bikin tracknya dulu deh. Track garisnya. Jadi dipakai ini ya. Geometric tool. Pakai geometric tools. Terus ganti ininya pakai line. Nah, kita bikin line-nya dulu aja. Line-nya di sini aja. Nah, supaya bisa menggambar line yang lurus, kalau misalnya kita kayak gini kan, nah ini agak miring. Kalau lurus, tinggal tekan shift di keyboard, terus kalian bebas ke arah kanan
Nah, itu bakal otomatis lurus. Kita anggap aja ini buat ininya ya, buat background. Jadi untuk yang layar pertama ini buat background, di rename aja, di double klik di layarnya. Buat background disingkat aja BG. Terus bikin layar lagi buat bolanya. Ini kasih nama aja bola 1. Oke. Sekarang kita bikin bolanya. Kalau yang mau gambar boleh gambar langsung pakai pen tab atau pakai mouse kalau yang bisa. Boleh yang kalau mau gambar langsung boleh gambar langsung gitu. Tapi biar rapih ya, namanya juga. Biar rapih. Kita pakai ini aja. Pakai geometrik, terus pakai yang circle. Jadi bikin bolanya rapi. Nah, ini supaya agak beda bolanya. Oh iya, supaya agak beda kita bikin style baru aja. Misalnya bolanya warna biru. Terus pakai di sini ada vektor, dikasih style misalnya yang ini aja deh. Kalian juga bisa coba bebas mau yang mana stylenya. Ininya gedein misalnya ukuran size lainnya itu 3 aja. Nah, ini kayaknya kurang gede. Kita pompa biar lebih gede. Wah, atau nggak pakai yang ini pompanya, pakai yang di selection tools. Jadi kalau diklik, nah ini ada, bisa digedein. Nah, kayak gini. Ini kegedean, oh enggak, cukup sih segini. Dipasin ke tracknya. Dipasin ke tracknya. Bentar. Iya. Iya. Nah, ini bola yang 1. Jadi biasanya kalau bikin animasi tradisional itu kita bikin key pose atau gerakan kunci, karena bola ini mau bergeraknya dari kiri ke kanan. Jadi gerakan yang pertama itu ada di sini atau gerakan awal. Terus gerakan akhirnya itu pasti ada di sebelah kanan di ujung sini. Nah, ini supaya kita nggak capek, nggak usah jadi kita di frame kedua, jadi klik frame kedua di bawah ini, nggak usah bikin lagi, di duplicate aja, di duplicate. Mana duplicate? Oh, ini duplicate drawing. Nah, yang ini geser aja ke sini. Nah, ini tracknya juga hilang ya, karena tracknya ada di frame 1. Cara di ininya bisa diduplicate, cuma nggak usah diduplicate karena gambarnya itu akan tetap sama. Kalau di ini, kalau track itu kan gambarnya akan tetap sama. Jadi kita tarik aja frame-nya biar jadi panjang ke frame 12 aja. Jadi mau sampai frame 12, garis yang di bawah ini bakalan tetap ada. Nah, ini udah, sebenarnya ini juga udah bisa disebut animasi sederhana. 2 frame kayak gini ya. Tap. Kalau mau dicoba di play. Nah, kelihatan kecepatan ya.
Jadi kalau looping nanti kayak gini, flip flop. Nah, biasanya saya bikin layer ini aja buat penjelasan. New raster. New raster level. Oke. Saya panjangin juga ini new rasternya. Nah, saya kasih penjelasan di sini. Oke, brush aja. Jadi yang tadi itu ini kan key yang pertama. Ini key yang pertama. Sorry tadi agak ini error pen tab-nya. Oke, ulangi lagi ya. Nah, di sini ini key yang pertama itu K1. Dikasih nama aja, misalnya warnanya merahin aja biar kelihatan. Ini tuh K1 misalnya. Ini key yang pertama nih. Smoothnya matiin dulu. Biar. Nah, ini yang key yang pertama. Terus next. Nah, ini key yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi ini ada 2 key. Terus selanjutnya biasanya itu ada gerakan di pertengahan ini. Bisa diduplikat juga dari frame pertama. Diduplikat, drawing. Sorry. Ini bisa digeser. Yang ini diduplikat. Jadi yang tadi yang frame kedua digeser ketiga. Terus ini bikin yang ininya juga sama digeser. Yang key-nya itu. Jadi ini key 2. Ini key pertama. Nah, ini yang di tengah-tengah. Untuk melihat gambar yang sebelumnya atau yang di frame ke-1 itu bisa pakai onion skin. Nah, onion skin-nya itu di sini ada nih. Sebenarnya nih kalau ada yang warna-warni yang 2 warna ini merah sama hijau. Nah, ini tuh onion skin. Ada perintahnya kalau disorot sama mouse, double click to toggle onion skin. Jadi kalau kita klik di sini nih ada relative onion skin. Kalau klik di frame sebelumnya sama yang ini juga sama, frame selanjutnya. Nah, dia bakal kelihatan ini gambar setelahnya dari frame tersebut. Kayak gitu. Nah, ini digeser aja pakai selection. Ini jadi kelihatan. Ini gambar setelahnya, ini gambar tengah-tengah. Jadi kalau dimatiin onion skin-nya. Nah, jadi animasinya bakal kayak gini. Set, ada gelas.
Ada gelas terbang tadi. Nah ini, jadi karena tadi yang ini gerakan pertama, gerakan akhir, dan ini gerakan yang di tengah-tengah, itu biasanya disebutnya itu breakdown. Jadi di sini di rasternya itu saya sebenarnya kalau kalian mau coba nggak usah ditandain juga ya. Ini cuma contoh kalau yang raster yang di bawah ini buat saya ngasih penjelasan. Ini kasih aja B. Jadi breakdown. Nah, kayak gini. Jadi nanti animasinya bakal kayak gini. Set. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya kalau ininya. Nah, ini frame per second-nya atau kecepatannya. Jadi kalau di sini 24 fps, berarti untuk 1 detik itu 24 gambar atau 24 frame. Kita coba di 3 aja dulu biar kelihatan perpindahannya. Coba di play. Nah, jadi kayak gini ya, agak lambat. Jadi ini key pose pertama, breakdown, key kedua. Terus dimatiin dulu. Stop. Selanjutnya kita bisa lanjutin nih. Jadi tinggal tambah-tambahin aja gerakan untuk, jadi bisa tinggal ditambahin aja gerakan in between-nya atau gerakan dari gambar di antara gambar inti ini, yang tadi ya, salah. Karena tadi di sini saya gambar di background-nya aja, karena ini di sini nih. Saya kasih gambar di sini. Ini bola pertama di sini, terus ini bola kedua. Tandainya biasanya kayak gini. Itu kalau key itu gede. Terus ini agak kecil kalau di breakdown. Sisanya in between, kecil aja. Jadi kalau lebih mudahnya itu dibagi 2 dari breakdown sama key. Bisa ditambah juga di sini. Tambahin lagi buat in between-nya. Ini tambahin lagi. Oke. Nah, selanjutnya, nah kalau gini kan kelihatan di mana pemberhentiannya gitu, atau di mana kita harus menggambar bolanya kembali. Ini tinggal dilanjut aja. Berarti kalau gambarnya kayak gini, ini bisa dihitung ada berapa frame. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 frame. Berarti yang nomor 3 ini ada di frame ke 9. Sorry. Ini bisa digeser aja ke frame 9. Terus yang ini di frame ke 1, 2, 3, 4, 5. Frame ke-5. Nah, kayak gitu. Ini bisa diduplikat aja.
Yang bola tadi duplicate, klik kanan, duplicate drawing. Atau shortcutnya juga ada di sini, bisa dilihat. Shortcutnya D. Wah, langsung panjang. B-nya ketinggalan. Oh iya, masih di bawah. Ya udah, di hide dulu aja. Tinggal digeser ya. Jadi di sebelah sini. Selanjutnya ini tinggal geser ke frame berikutnya, terus duplikat lagi. Oh, ini tadi belum kegeser sama saya, ke Ctrl Z, maaf. Nah, duplikat lagi, geser, klik frame berikutnya, duplikat atau pencet D, geser. Nah, kayak gitu. Jadi ini kalau onion skinnya di kebelakangin lagi ke frame 1, nah ini bakalan kayak gini. Kenapa ininya? Oh ya, ke frame 1, 2, 3 onion skinnya diaktifin. Nah, ini bakalan kayak gini. Jadi nanti udah kelihatan ya, ada animasinya. Kalau di play langsung lompat ke sananya, kosong. Kita balikin lagi, ininya jadi 24, cuk. Play. Nah, ini yang kosong ini tinggal lanjutin dari yang tadi frame kelima. Jadi dari frame ke-5 bisa lanjut aja, di duplikat lagi. Frame 6, duplikat, geser, 7, duplikat. Nah, 8 juga sama, duplikat. Oh, ininya belum kegambar ya. Digambar dulu biar gak kelewat. Tadi lupa soalnya, sorry. Nah, ini buat frame by frame yang bola menggelinding. Looping. Nah, seperti itu. Gampang kan? Gampang. Gampang sekali. Gini aja bikin animasi. Gini mah cepet atuh. Nah, ini bisa kita perdetail lagi. Oh iya, tadi kan yang bawahnya ini ini ya, di hide, kita show lagi, coba. Terus ininya diatur lagi sesuai yang tadi gambar yang awal, akhir, sama pertengahan tadi. Jadi di frame 5. Nah, jadi bakal ketahuan ini key pose-nya, ini breakdown, dan ini key pose lagi yang kedua, dan ini in between-nya. Jadi in between itu in between untuk memperhalus lah gitu, memperhalus gerakannya. Kayak gitu. Wah, ini kenapa kedip-kedip? Nah, agar terlihat menggelinding, bisa kita perdetail lagi geraknya.
Jadi kita putar dikit-dikit. Nah, ini dari sini kan kita kasih rotasi. Misalnya segini, terus ke frame berikutnya. Ini dirotasi lagi. Segini. Ini kayaknya kurang. Diatur aja. Disesuaikan. Ini juga sama, ke bawahin. Yang ini juga. Ini puterin lagi. Ini juga. Kayak gitu. Selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kalau di play gak kelihatan muternya. Kecepatan. Kita turunin FPS-nya jadi 8 aja. Nah, jadi kelihatan menggelinding. Nah, ini untuk bola yang menggelinding. Sorry. Sekarang kita bikin di atasnya. Bola yang memantul. Karena ini yang menggelinding. Kita bikin lagi aja layarnya. Ini tadi yang bola yang pertama. Bola 1. Ini backgroundnya. Kita bikin bola yang memantulnya di sini ya. Pakai ini geometrik, kita bikin line. Jadi ini untuk guide-nya atau garis bantunya. Sorry, dari frame pertama. That just as you don't know how you manage to be conscious, how you manage pencet shift ya, to biar grow lurus. and shape this body of yours. Kayak gini. That doesn't mean to say that you're not Jadi untuk posisi awalnya pasti di sini. you don't know Posisi awalnya berarti how dari the atas. universe Sorry, shines the stars, dari atas untuk bola yang memantul. constellates the constellation, and galactifies the galaxies. You don't know. Kita anggap But aja that kayak doesn't gini ya. mean to say Terus posisi that you selanjutnya pasti di aren't bawah. doing it in just the same way as you're breathing without knowing how you breathe. Kayak gini. Terus sisanya tinggal dibagi 2 aja. Ini buat guide-nya. Kayak gini. Ya. Selanjutnya tinggal di ini aja. Lanjut. Kita lanjutin lagi. Jadi tinggal dibagi 2 aja.
dari guide yang pertama tadi. Nah, kita hide dulu bola yang ini nih. Di hide dulu aja. Sekarang bikin layer baru, bikin new vector lagi. Oke. Kasih nama bola 2 misalnya. Bola 2. Oke. Sekarang baru bikin bolanya circle dari atas ya. Bola memantulnya dari atas. Oh iya, bikin style lagi. Sekarang bolanya warna hijau aja. Terus ininya ini aja. Kita gedein biar kelihatan kayak gini ya. Agak atas, samain kayak garis ini aja. Nah, untuk frame by frame bola yang memantul ini agak rumit, jadi diperhatiin aja. Untuk key yang pertamanya kan dari atas, terus dia akan ke bawah, mantul. Bentar. Oh ya, ada yang bertanya dari Raisya Akbar. Kak, kok saya kalau play animasinya nggak real time FPS-nya? Dari sini mungkin FPS-nya kecil atau enggak emang agak berat atau enggak itunya grafik card-nya belum diupdate. Biasanya kayak gitu problemnya. Terus ada yang nanya lagi dari Siti, dikasih tanda itu buat apa? Oh, ini buat keterangan aja kalau yang tanda yang tadi ya, yang pertama. Nah, kayak itu K1 itu key yang pertama, itu buat keterangan aja, gak usah diikutin sih sebenarnya ya. Jadi saya buat ngasih keterangan aja. Kita lanjut. Tadi sampai, oh ini bolanya masih di bawah, belum turun. Jadi bikin key selanjutnya itu berarti diturunin, diduplikat. Tadi dipencet D aja di keyboard. Nah, ini tinggal digeser ke bawah biar kelihatan. Aktifin aja ininya, onion skin-nya. Sorry, ini tuh kalau nggak salah onion skin-nya bisa di ini, bisa agak beda warna kalau nggak salah. Tapi saya lupa lagi gimana, nantilah dicari lagi. Mana ya? Nanti aja deh dicari. Nah, selanjutnya, jadi kalau bolanya memantul, bola yang memantul itu, ini kan pasti ada beberapa pantulan atau ada beberapa key drawing, ada beberapa gambar kunci. Jadi kalau bola memantul dari atas ke bawah, terus mantul lagi, pasti ke atas lagi, ke
ke guide yang ini nih, yang garis yang ketiga. Pasti dikasih tanda aja ya, atau di langsung aja di duplicate. Nah dari sini tep ke sini, jadi dari atas set mantul ke sini, terus dari sini ke bawah lagi, duplicate lagi, ini ke bawah lagi, terus mantul lagi ke atas lagi, ke tengah-tengah. Jadi tadi dari sini ke sini tengah. Ini kalau nggak fokus bakalan berantakan, jadi coba dicermati dulu aja. Jadi nanti tap dari atas ke bawah lagi, berarti duplicate ke bawah lagi, mantul lagi ke atas lagi. Karena tadi udah di tengah, berarti di sini nih selanjutnya. Terus ke bawah lagi ya, jadi ke bawah ke atas, ke bawah ke atas, namanya juga mantul. Mantap betul. Kayak gini. Terus terakhirnya bisalah ke atas lagi dikit. Duplicate, ke atasin dikit aja, segini kayaknya. Duplicate ke bawah, udah ke bawah diem aja kayak gitu. Nah jadi kalau di play bakalan kayak gini. Nah kayak gitu. Selanjutnya stop dulu. Nah ini playback and maker ini jadi buat ngasih batas kita ngeplay frame-nya itu sampai mana. Jadi kalau cuma dikasih batasnya sampai 9, dia bakalan, kalau di looping dia bakalan cuma nyampe 9 balik lagi ke 1. Lupa saya belum ngejelasin, jadi sekalian aja. Terus kalau kita geser playbacknya ini ke 10, dia bakal sampai 10 ngeplaynya kayak gitu. Nah ini bakalan panjang nih, ini bakalan panjang karena untuk yang mantul ini bakal banyak, jadi kita panjangin dulu aja sampai 24. Biasanya di kelipatan 3 sih, kayak tadi kan 9. Nah ini bisa dikasih salah, ini kita geser aja buat ngasih in between di antara key yang pertama sama key yang kedua ini sama yang ini. Berarti kalau bolanya jatuh set, ini bakalan di tengah-tengah nih. Ini duplicate, yang ini di duplicate, yang gambar pertama D, berarti jatuhnya ke sini tengah-tengah. Ambil tengah-tengahnya aja dulu. Tap, dia naik ke atas. Dari 3 ke 4 juga ditambahin lagi. Oh iya lupa, di sini juga sebenarnya bisa ditandai aja. Kalau misalnya di sini bisa di set key, jadi ditandai kalau ini tuh gambar kunci. Tadi shortcutnya Z, bisa dipencet aja Z. Jadi untuk para gerakan kunci ini dikasih Z. Ini juga sama. Jadi ini kunci semua, kecuali yang 2 ini.
kan breakdown. Ini bisa digeser ke 5. Oh, ini kuncinya hapus. Yang 4 tadi duplikat aja dari yang 3. Ini berarti 4 ke sini. Kita lihat. Nah, ini awal dan kita bikinnya di tengah-tengah di sini. Jadi kita coba preview kejauhan. Pause dulu. Proses yang selanjutnya sama, tinggal diikutin aja. Ini di blok dulu, di blok. Jadi ini di blok dulu sampai ke 12, terus geser satu-satu aja, atau enggak biar gampang kita semuanya aja di geser satu-satu, kasih jarak gitu ya buat breakdown. Biar gampang. Nah, kayak gini. Oh, ini kunci-kuncinya jadi ketinggalan. Matiin aja di sini nih, bisa dimatiin. Kepencet. Ya, ini dari sini ke sini. Bisa diduplikat lagi. Yang ini ke sini. Ini juga sama, duplikat. Ini ke tengah-tengah, ke tengah-tengah. Terus yang ini sama, duplikat lagi. Tengah-tengah lagi. Ini juga tengah-tengah. Makin lama makin mepet ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Di sini sebenarnya ini nggak usah. Jadi karena udah, kita coba di play dulu ya. Nah, kayak gitu. Kita panjangin nih backgroundnya. Ini biar nggak terlalu jelas. Opacity-nya turunin, coba. Nah, jadi guide-nya agak ngeblur. Di sini ya, kalau mau nurunin opacity di tanda panah ini, nanti dia bakalan lebih pudar, jadi transparan. Kita matiin dulu onion skin-nya. Nah, kurang lebih kayak gini, bola memantul. Kalau mau lebih mulus lagi, itu tinggal ditambahin aja frame-nya. Tadi kejauhan kayaknya. Ininya, playback-nya. Playback-nya tadi di mana? Oh, ini di 24. Turunin dulu deh.
Nah ini bisa dari sini ya. Baru nggak saya. Yang ini biar lebih mulus. Jadi sebenarnya kalau dari atas sejauh ini bisa dilihat ini udah mulai memantul. Nah, untuk selanjutnya kita bisa nambahin percepatannya. Nah, ini udah mulai rumit kalau percepatan. Jadi kalau logikanya itu bola memantul, kalau dia jatuh ke bawah itu bakalan lebih cepat, dan pada saat dia mantul ke atas itu jadi lebih lambat kayak gitu. Di sini mulai agak rumit. Nah, gimana caranya biar kelihatan pas dia jatuh ke bawah itu cepat? Itu bisa dari jumlah frame-nya. Misalnya kalau dari jatuh itu frame-nya agak sedikit, tapi pas dia mantul ke atas itu agak rapat atau agak banyak. Jadi pas dia ke atasnya itu, nah pas ke atas ini agak banyak frame-nya. Kita coba ya. Ini bisa ditambahin. Terus di sini duplikat D. Ini kita lihat dulu. Di sini soalnya sama yang ini juga tadi. Geser. Nah, ini yang ada click and drag to move selection, itu ada kotak kecil, ini bisa digeser-geser buat memperpanjang drawing frame-nya ini. Terus ini di frame selanjutnya duplicate. Kayak gini. Jadi kalau di play jadi statis. Setelah memantul, tadi memantulnya itu di frame ke-5 berarti. Di frame ke-5, nah ini ke atasnya itu kan. Dari 5 ke 6 ke 7. Oh, ini belum digeser tadi ya. Nah, kenapa rumit? Ini suka ada yang kelupaan kalau bouncing ball itu. Jadi kalau digeser, nah ini dari 5 ke 6 misalnya, biar agak cepet kelihatannya itu agak cepet. Pas kita geser bolanya, duplicate dulu, itu dideketin. Jadi bolanya itu dideketin sama yang frame selanjutnya. Jadi dari sini cepet, ke sini bakal kelihatannya agak lambat. Jadi ini tambahin dulu. Nanggung. Tambahin dulu. Oh, kayaknya ini break dulu. Ada kesalahan teknis. Jadi nanti kita break dulu sebentar dan kembali lagi setelah tayangan berikut. Jadi tetap tungguin ya.
Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi tetap ikutin workshop ini. Jangan lupa nanti setelahnya kalau kalian udah ide nih setelah mengikuti workshop ini sampai beres, pengen bikin karya, jangan lupa di upload hasil video karyanya, terus upload ke Instagram. Nanti karya yang paling menarik akan mendapatkan Wacom, tablet Wacom, sama headset dari Audio Technica. Headset yang kayak saya lebih bagus. Nah, kita lanjutin ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oh ya, ada yang nanya dulu ini dari Siti. Kalau di animasi 2D itu ada level 2-nya? Enggak, Kak. Kalau ada boleh kasih tahu. Maksudnya level 2-nya tuh gimana ya? Saya juga agak bingung gimana maksudnya level 2. Coba di chat lagi aja. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti bisa dibantu sama teman saya nanti dari visual, nanti di chat juga dijawabnya. Kita lanjut dulu aja. Soalnya ini agak rumit nih untuk bouncing ball tadi. Ini baru nyampe mana lagi tadi? Tadi dari kalau nggak salah dari 5 ya. Dari 5, 6, 7, dari 5, 6, oh ini kedeketan, lupa kan tadi. Tadi tuh agak ini keliru sih sebenarnya. Nah ini. Tujuh ke 8. Coba lihat dulu. 7 ke 8, oh berarti ini yang 7-nya. Dari kotak yang kecil ini geserin lagi. Ini susah ini teh. Nah, terus duplikat. Nah, tarik ke atas. Agak deket ya sama yang paling atas. Kalau yang ini kan paling atasnya di sana. Matiin dulu deh ininya key-nya. Tab. Terus yang ini dari mau ke bawahnya ini berarti di sini agak lambat nih. Bisa ditarik lagi, duplikat. Ke bawahnya itu agak lambat. Berarti salah. Agak lambat berarti di sini. Nah, bisa kayak gini. Segini deh. Coba dilihat dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang agak kurang atau agak aneh, itu bisa salah satunya dihapus aja frame-nya. Tadi baru di 10 ya, frame 10. Kayak gini, tap. 9, 10.
Ini bisa dilewat aja. Coba kalau tadi dari sampai 11. Nah, naiknya udah agak enak. Kita lanjut. Dari sini 10, 11, 12, 13, 14 di sini. Dari 12 ke 13 kita tambahin. Ini duplikat aja. Tambahin naik ke sini. Kita lihat dulu. Nah, benar di sini. Terus dari sini ke sininya 13 ke 14 nya juga bisa ditambahin. Ini duplikat. Nah, lihat. Nah, segini misalnya. Masih agak tinggi berarti. Berarti ada yang error, ada yang salah. Sorry. Tadi dari, coba diulangi lagi. Ctrl Z aja. Ini di push dulu aja key-nya. Tap dari bawah, tengah, atas. Oh, ini udah dari bawah ke tengah. Iya bener. Duplikat. Ke atasin lagi. Sini ke sini. Duplikat. Kita lihat cukup kayaknya. Ini ditambahin lagi duplikat. Salah. Oh, ini berarti yang ditambahin. Yang 16-nya lupa. Duplikat ke bawah dikit aja. Coba di play dulu ya. Nah, kayaknya yang pertama ini agak lambat. Agak jadi kurang natural. Kita benerin yang belakangnya dulu. Jadi bisa, kalau misalnya mau diperlambat, hapus salah satu frame-nya aja. Saya yang ini delete aja. Di delete aja deh, bener. Ini gak bisa malah jadi panjang. Geser lagi aja ke belakang. Kayaknya bukan yang nomor 2 deh yang dihapus. Yang 4 aja. Soalnya makin bawah makin cepat. Jadi yang 4 aja. Tadi salah yang nomor 2. Sorry. Nah, kita coba play. Nah, agak enak. Boing.
Boing. Selanjutnya dari sini dia mantul lagi. Oh ini nih. Ini bisa digeser aja biar lebih enakeun. Duplikat, geser lagi ke bawah. Jadi nanti gerakannya kalau jadi kayak gini, lihat. Dari sini kayak yang ini dikebawahin dikit, terus ini tambahin, tambahin duplikat, ke atasin, dua tiga, tambahin lagi di sini duplikat, ini ke bawahin dikit, ini kayaknya ditambahin. Duplikat lagi, aktifin, ini tambahin buat yang terakhir aja. Nah, kita coba ya, play. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh kan, gampang kan? Gampang. Jadi seperti itu untuk bola yang memantul. Jadi udah 1 jam dan kita sudah menggambar 2 bola. Jadi untuk animasi yang sederhana ini sebenarnya pasti wajib untuk dipelajari. Salah satunya itu bola memantul, bola yang menggelinding. Ini baru 1 bola, jadi bola itu ada banyak jenisnya. Bisa dibilang ini bola yang biasa. Nah, jadi kan kalau latihan bola memantul itu ada banyak. Dari bola yang ini bola yang biasa, terus ada bola pantai. Nah, bola pantai itu cara menganimasikannya
cara menganimasikannya itu lebih lama di atas, soalnya dia lebih lama di atas ya, lebih lama di udara. Soalnya kan bola pantai ringan, jadi dia memantulnya agak pelan, tetap ke atasnya itu lebih lama di ininya, di bagian di udaranya tuh lebih lama. Terus ada juga bola bowling. Ada juga bola bowling. Nah, kalau bola bowling itu lebih cepat karena dia lebih berat. Dia lebih berat, jadi dan nggak banyak mantul karena itu cuma kayak dep dep satu dua, cuma dua kali aja misalnya, atau enggak satu kali kayak dep, atau enggak cara yang paling gampang itu lihat contoh dari referensi. Jadi tinggal di search aja di YouTube, itu banyak bouncing ball, bouncing, atau ada yang kompilasi dari bola biasa, bola basket, bola pantai, sampai bola bowling juga ada yang dikompilasiin. Bisa kalian latihan dari situ. Itu buat latihan timing sih. Nah, kita aktifin yang tadi, bola yang tadi. Nabrak gak bolanya? Wis. Set. Wah, nabrak nyaris ternyata. Ini kita panjangin aja coba biar kelihatan sampai akhir. Ada yang nanya gitu. Tadi ada yang nanya, Kak, hubungan workshop hari ini sama yang kemarin apa ya? Sebenarnya itu hubungannya ya gak ada hubungannya. Ada gitu. Kan kalau kemarin itu latihan mengenal toolsnya. Kalau sekarang langsung coba ke praktek membuat animasinya. Jadi kalau kemarin kita coba-coba gambar di OpenToons itu kayak gimana. Sedangkan kalau sekarang kan langsung nyoba membuat animasi di OpenToons. Nah, setelah ini sebenarnya bisa dicoba juga animasi bola memantul ke arah. Jadi memantulnya tuh ke arah kanan. Jadi dia mantulnya dari sini, dari sini, tap, 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 kayak gitu. Jadi kayak latihannya tuh animasi yang pertama sama yang memantul tadi digabungin. Kalau animasi yang pertama tadi kan memantul, animasi yang pertama itu menggelinding, terus yang keduanya memantul digabungin jadi satu dan jadilah memantul yang menggelinding. Memantul yang blablabla gitu. Nah, tapi takutnya ini ya waktunya nggak cukup. Ya sebenarnya udah dikasih 1,5 jam tuh workshop. Ini ya terlalu cepat. Jadi kita coba aja ke yang selanjutnya, yang morphing atau twinning. Sebenarnya ke motion ya, motion. Kita coba. Sebenarnya ini jarang saya pakai kalau di OpenToons. Kalau yang motion ini soalnya lebih enak buat yang drawing aja frame by frame.
Tapi ini buat pengetahuan aja sih. Jadi kita coba ya bikin layar yang baru. New vector coba. Oke. Yang tadi disembunyiin dulu. Ada yang mau nanya lagi ini dari siapa ini tuh? Oh, dari Siti. Si murid aktif kecintaan guru. Ini ada yang ngetiknya nih. Kamu mau nanya kalau animasi itu butuh logika dan perasaan yang peka kayak yang tadi tuh kayak yang kurang nih. Nah, buat ngelatih logika kita biar buat gerakan animasi tuh real banget gitu ya. Kalau maksudnya tuh biar buat gerakan animasi tuh real banget gimana? Nah, sebenarnya emang kayak gitu sih. Gerakan animasi tuh kayak misalnya kita bikin gerakan yang berasa kayak itu tuh bukan digambar. Itu kita juga harus punya rasa itu sendiri. Jadi rasa perasaan rasa perasaan atau enggak ya kayak harus ngebayangin kayak sebenarnya nggak dibayangin juga sih. Lebih gampangnya itu lihat gerakan sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin animasi jalan, kalian videoin kalian aja lagi jalan. Atau enggak kalian mau bikin gerakan mukul gitu ya, mukul dem gitu. Kalian di videoin dulu aja itu lagi mukul, terus di gambar kayak gitu contohnya. Sama kayak tadi juga sebenarnya kalau bikin bola memantul itu pertama ya lihat dulu gimana cara bola itu memantul. Kayak tadi kan karena saya tadi nggak lihat contohnya atau sudah sering sih sebenarnya gambar bola memantul, jadi keinget. Jadi kalau ngelihat kayak gini misalnya di play ada yang aneh nih, yang ini kelamaan jatuhnya, atau enggak ada yang aneh nih, yang ini kelamaan di atas udaranya. Nah itu pasti kerasa kalau dilihat kayak gitu. Melatih kepekaan juga kan. Sebenarnya ya dari keseharian juga sih. Atau enggak ya dari nonton animasi yang lain, animasi yang kita sering tonton, kita pelajari gimana sih itu bisa kayak gitu. Oh iya, buat kalian yang misalnya pengen nyari referensi gerakan atau apa selain di videoin sendiri, selain dari YouTube, di YouTube juga ada buat referensi animasi. Ada juga webnya itu namanya Sakugaboru. Saya kasih lihat ya di sini. Sakugaboru. Nah ini. Nah kalau lihat di sini banyak ini tuh sebenarnya potongan-potongan cuplikan dari animasi yang udah ada. Mau itu anime atau kartun, di sini ada kalau nggak salah. Bahkan sampai ke gambar kasarnya, atau biasanya disebutnya itu di Jepang Genga. Tinggal ketik aja Genga. Nah kayak gitu. Terus enter aja. Nah ini ada comparison atau di compare-nya itu.
Jadi antara animasi yang udah jadi sama yang masih key atau key itu gerakan intinya lah. Nah kayak gini. Di webnya ada di Sakugaboru. Bahkan di sini ada eh, keterangan siapa yang bikinnya. Terus ini yang termasuk animasi apa. Di sini kan masuknya ke efek. Jadi ini ada efek cahayanya tuh, ada listrik-listriknya, lightning hair. Jadi ini termasuk ke animasi gerakan rambut. Sama ini ada yang bikinnya Kyungmi Lee. Nah ini yang kartun. Kita lihat contohnya. Ini dari Winnie the Pooh ya. Dari Winnie the Pooh. Winnie the Pooh sampai tahunnya ada tahun 2011. Nah ini tuh key-nya. Jadi gerakan-gerakan kuncinya. Nah di sini tuh ada kayak tadi ada keterangannya tuh ini. Ini key gerakan awalnya, gerakan akhir, terus ada breakdown, ada juga in betweennya di sini nanti digambar sama in betweener. Terus kayak tadi tuh kenapa dikasih keterangan? Ini biasanya buat ngasih tahu dari key animator atau animator yang buat gerakan kunci ini buat ngasih tahu ke in betweener. Jadi yang bikin in between itu beda lagi orangnya. Kita lanjut lagi ya ke yang tadi. Oh ya ini ada yang nanya dari Vanes. Rigging 2D ada di OpenToons. Ada di OpenToons ada rigging juga. Nanti kalau sempet kita pelajari ya. Kalau sempet kita pelajari. Sama aja sih. Sebenarnya saya seringnya pakai Toon Boom karena dulu pelatihan juga pakai Toon Boom. Saya sempat pelatihan yang dari Bali itu pakai Toon Boom, sekarang pakai OpenToons. Gak jauh beda, jadi ya gampang aja sih buat ininya. Tadi itu yang twinning ya. Oh twinning. Oh ini hide dulu bolanya. Jadi kalau yang twin kita bisa bikin ini. Bikinnya tuh bisa dibantu sama level nih. Dari level ini. Mana ini hilang? Misalnya bikin dari circle pengen ke berubah jadi kotak misalnya. Nah ini ada di sini. Atau nggak di duplicate aja. Kita duplicate. Yaitu kan di sini dari circle dari circle pengen ke rectangle misalnya. Di sini rectangle jadi kotak gitu. Terus yang ini hapus dulu. Nah ini kan yang frame sebelumnya nih. Ini kalau di level beda nih, level sama frame. Jadi kalau di sini kita bisa bikin twinning atau enggak motion dari bulat ke kotak. Ini juga bisa dipraktekin sama gambar karakter. Misalnya karakternya pengen dari bikin animasi mata dari matanya nutup kebuka gitu. Oh ini ada yang nanya dari Nisa F. Transisi beda objek
bisa nggak? Oh ini mau dicontohin kalau yang transisi beda objek. Terus ada pertanyaan lagi itu. Terus kenapa ya suka galau tentang ide, suka nihil imajinasi, dan nggak ada skill gambar? Eh, itu pertanyaan yang sangat bagus. Berarti itu pertanyaan sangat susah. Biasanya ya kalau misalnya lagi nggak ada ide buat bikin animasi, coba ini aja sih, tantang diri sendiri gitu. Cari ide kemana aja, misalnya kalau kamu lagi misalnya lagi bosen gitu ya, nggak punya ide, coba jalan-jalan dulu keluar gitu. Terus biasanya sih kalau saya kayak gitu, lihat objek apa gitu, wah ini keren misalnya kalau digambar sama digabungin sama karakter ini gitu. Terus tadi kan digabungin digambar. Nah biasanya ya gitu aja kalau nyari ide kalau saya. Kalau enggak ya browsing gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat di Instagram itu malah jadi suka ngedown gitu. Wah dia keren bikinnya. Wah dia udah bisa bikin kayak gini. Wah dia. Sebenarnya ya kalian tinggal bikin aja gitu. Gak usah sebagus dia, yang penting kalian bisa nyoba dulu lah. Kita coba 10 aja, 10 frame. Pada hilang, salah. Di sini berarti 10 frame. Oh iya, takut lupa. Tadi kan dari yang ini nih, dari level, diklik kanan aja, terus add frame. Ditambahin frame dari frame kedua, misalnya. Kedua ya. Startnya ke frame 10. Misalnya, oke. Add. Nah ini nih. Jadi kan terpisah ya, si bulatan sama si kotaknya itu terpisah 10 frame. Nah caranya biar dari bulat berubah jadi kotak, itu di blok atau diseleksi semuanya, bisa pakai shift dari klik yang dari pertama terus ke akhir. Terus kan nih di kotak ini yang kosong-kosong ini ada tiba-tiba ada tulisan in between. Wis. Auto in between tuh, pas kalau disorot jadi auto in between. Tinggal diklik aja. Nah, di sini ada interpolation. Ini tuh fungsinya biar kan dia mau in between otomatis atau nge-morphing otomatis. Ini fungsinya interpolation itu ada linear. Linear itu nanti prosesnya bakal datar. Terus ada easy in, ada easy out. Jadi ada mudah masuk atau mudah keluar. Easy ya. Jadi itu fungsinya itu kayak percepatan. Ini tuh kayak slow in, slow out. Slow in, slow out. Jadi misalnya dari awalnya cepet terus ke lambat, atau enggak dari lambat ke cepet kayak gitu. Terus ini ada easy in, easy out. Ada yang dua-duanya. Biasanya tuh di tengah-tengahnya itu jadi lambat. Dari cepet, lambat, cepet lagi kayak gitu. Tapi kita coba yang ini aja, yang linear. Ya, yang linear aja dulu. In between, klik. Nah, ini di sini udah kelihatan kalau di sini. Tuh, kalau di level ya kelihatan. Tapi dari layer masih bulat. Gimana caranya? Caranya tinggal di drag aja. Diseleksi semuanya terus di drag ke sini. Jadi wow. Jadi kotak berubah. Nah, kayak gitu. Gak kerasa nih waktunya udah 2 menit lagi ternyata. Dan ini sebenarnya masih banyak teknis-teknis untuk animasi ini. Jadi kalian bisa latihan aja.
dicobain. Tadi saya cuma sebenarnya kalian bisa tadinya mau liatin yang ini yang gelombang sama getaran, bikin gelombang, atau enggak kalian bisa latihan juga ada yang dari tadi dari web. Mungkin kalau saya contohin di ini di OpenTunes segini dulu aja. Bentar. Oh, ada yang nanya dulu. Siti rajin bertanya ya. Kamu mau tanya. Kamu mau tahu banyak shortcut OpenTunes. Shortcutnya OpenTunes kalau buat tools bisa dilihat aja di sini nih. Jadi kalau kita sorot toolsnya, dia bakal keluar shortcutnya. Brush tool B, terus selection S, animate A, fill tool F, dan yang lainnya. Atau enggak, ini tuh sebenarnya bisa dipelajari sama mau software apapun, ini bisa dipelajari. Ini adalah tombol rahasia yang nggak banyak orang tahu dan jarang juga dipakai. Sebenarnya ada di setiap software, yaitu help. Jarang ada yang mau baca help itu. Sebenarnya baca aja. Jadi kalau kalian klik online manual, klik aja, atau klik F1 untuk help. Jadi nanti bakalan keluar ini nih. Nah, user manual kalau di OpenTunes. Jadi kalau yang pengen shortcut, di sini ada keyboard shortcut. Tinggal klik aja. Nah, di sini banyak tuh penjelasannya. Bla 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 bla. Banyak lah di sini penjelasannya ya. Kalau yang pengen tahu lebih banyak, tinggal dibaca aja. Jadi kayak gitu. Itulah tombol rahasia di semua software. Jadi utamakan baca dulu. Kalau udah dibaca semuanya juga lah langsung jago lah. Coba yang ini. Kita lanjut lagi. Karena waktunya udah mau habis, jadi mungkin kita lanjut besok aja. Terima kasih. Capek ngomong terus. Terima kasih untuk kalian semua yang udah bersedia menonton workshop ini. Workshop daring to 2 dimensi, animasi 2 dimensi menggunakan OpenTunes. Terus sampai jumpa besok. Terus jangan lupa ikuti workshopnya sampai beres. Bikin karyanya berupa video animasi, terus di-upload ke Instagram dengan hashtag apa? Hashtag ada di bawah. Nih saya tampilin dulu. Mana? Nah, di sini nanti tungguin aja. Atau enggak nanti ada di closing, video closing. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih udah mengikuti workshopnya. Ya, sama ini nanti kan kalau udah upload nanti dipilih karya yang paling unik yang mana, terus bisa punya kesempatan mendapatkan Wacom, tablet Wacom. Wah, ini sama kayak green screen jadi aneh. Sama headset dari Audio Technica. Ini enak banget kalau kalian pengen nyoba mah. Saya bukan di endorse ya, tapi ya emang enak headsetnya. Terus ya, terima kasih. Sampai jumpa besok. Dadah. Saya tutup dulu.
Mengapa harus kamu dulu yang pergi, Mas? Eyang ulang tahun, bantuin aku bikin kejutan yuk. Boleh, ayo. Ayo. Yuk. Eyang, dipakai dulu ya. Kenapa? Sialnya dipakai dulu. Diiketin ya. Adik mau bantuin? Bisa? Udah? Kelihatan nggak? Yuk, Eyang ikut kita yuk. Awas, awas. Kamu udah duduk ke sini. Awas, jangan. Oke, oke. Buka deh, dibuka deh. Ayo, dilihat. Wayang Nuti. Wayang orang, loh, Cek. Wah, wayang sih. Banyak, Cek. Ini nari kayak apa? Roro Jonggrang ya? Nah, ada nonton Roro Jonggrang sama siapa itu? Mama sama Tina. Iya, iya. Siapa kamu? Abi Payung. Eyang, ini kakak belajar dari budaya saya. Buat Eyang. Selamat ulang tahun ya Eyang ya.